Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita di akhir pekan ini, Sabtu tanggal 23 September 2023, tertulis di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 8. Mari saudara-saudariku kita simak dan renungkan. Saya membacakan untuk kita demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Puji hamuma Jehovah, baritahon hamuma guarnai, pabotohon hamuma di tonga-tongan yakka bangso, akka pabahenanai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah nyanyian syukur umat Israel ketika tabut perjanjian dapat diambil kembali dari orang Filistin dan dikembalikan ke Yerusalem. Ada sukacita besar di tengah-tengah umat Israel, sebab dengan kembalinya tabut perjanjian itu, mereka meyakini Tuhan Allah hadir di tengah-tengah mereka. Inilah pesan pertama dari firman Tuhan buat kita hari ini. Kita bersyukur memuji Tuhan karena Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah kita bisa merasakan Allah hadir saat ini? Pertanyaan ini menjadi penting karena kebanyakan orang saat ini hanya memikirkan dan memahami kehadiran Allah selalu dalam bentuk dan hal-hal yang sesuai dengan kehendaknya. Naluri kemanusiaan kita selalu berharap dan menginginkan Allah hadir dalam suksesi hidup duniawi. Saat beruntung, saat sehat, saat hidup mapan, dan banyak hal lainnya. Akhirnya kita kurang dapat mengerti dan menerima kehadiran Allah dalam hal-hal di luar keinginan dan harapan kita. Maka kita diajak untuk memahami kehadiran Allah saat ini dalam bentuk yang lain, yang dapat juga kita pahami dalam bentuk teguran untuk mengingatkan kita dalam banyak hal. Jika saat ini cuaca tidak menentu, kemarau panjang di banyak tempat, kekeringan di mana-mana, bahaya asap, kebakaran, dan berbagai-bagai bencana yang terjadi, keadaan ini bisa dan layak kita yakini sebagai bentuk real kehadiran Allah untuk menegur dan mengingatkan kita. Karena memang Allah bisa saja hadir untuk menegur dan mengingatkan kita ketika kita tidak menyadari bahwa pikiran, perkataan, perbuatan kita sudah salah di hadapannya. Tetapi di dalamnya kita pun layak dan harus bersyukur, sebab Dia masih berkenan menegur kita. Itu tandanya bahwa Tuhan masih menghendaki kita untuk membaharui hidup kita, meninggalkan dosa dan kembali mengisi hidup kita dengan kasih, dengan kebaikan dan kepedulian, sehingga pujian yang kita naikkan kepadanya benar-benar berasal dari kedalaman hati yang mengenal Tuhan yang Maha Baik. Yakinilah kehadiran Allah bukan hanya dalam keadaan baik-baik saja, tetapi saat kita mengalami hal-hal yang bertentangan dengan ekspektasi kita, mengalami hal-hal yang kontradiktif dengan keinginan kita dan harapan kita. Dengan demikian, kehadiran Allah saat ini kita rayakan bukan dengan sorak-sorai lahiriah, melainkan dengan iman yang sungguh-sungguh mengakui kedahsyatan kuasa-Nya. Dan percayalah saudara-saudariku, Dia berkuasa mengubah semua keadaan menjadi lebih baik, sebagaimana Dia kehendaki dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepadanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.